Pagi kelabu, mendung menggantung, burung-burung berkicau. Sesekali terdengar kuak burung payau, dan di kejauhan terdengar suik elang melayang, mengitari sekitar Kedeklet dan Balai Putih. Matahari temaram panas dan hujan rintik, pertanda akan prahara menghadang. Di antara jalan bersemak perdu, antara Balai Putih dan Kedeklet, terlihat dua orang penggalih ayam bercakap-cakap. Sepertinya ada yang mereka rahasiakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Apa ada pesan dari pengalih? Hati-hati. Iya. Pohon-pohon kayu dan bak rabo yang ada di sekitar sini. Iya. Juga berkuping. Baik. Tadi saya menerima amanah dari Pak Ali, agar kita menjumpai sukunya Ali, yang bahwa nanti malam Ampon suku Umar akan menyerang Tangsi Melabo. Agar teman-teman kita yang ada di Kedai Melabo, apabila terdengar suara letusan, agar memasang lampu di atas jendela rumah kita masing-masing, supaya tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Ya, betul. Benar. Saya juga mendapat pesan amanah dari Pang Ali. Ya. Kalau begitu, lanjutkan amanah ini dengan menjumpai Tekunya Ali dan Teku Suid. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahawadinku? Apa kan? Kiban. Kenal apa mana? Belum. Dan kamu dari mana? Jangan begitulah. Saya kan hanya kebetulan lewat. Dan saya lihat Tengku serius sekali berbicara. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Mak Suid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan teman-teman seperjuangan lainnya yang insya Allah malam ini tiba. Baiklah, mari kita sampaikan amanah dari Pang Ali. Baik, marilah kita sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. وبلغ وإيش
pantai tua ujung kala senja temaram. Hening, sepi, deru ombak terdengar sedih memecah di pantai. Di ufuk barat kaki langit merah menandakan sang surya telah kembali ke peradilan dan malam. Di keheningan yang membeku ini hanya terdengar suara jengkrik berirama seolah-olah nyanyian. Sayup-sayup langlangan anjing hutan memberi pertanda bahwa di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah yang akan menuliskan sejarah tanah Rencong. Di keheningan malam mencekam, dari arah Kuala Bubun, 5 sosok bayangan hitam mengendak-endak seolah-olah hantu malam. Satu-satu berhenti di bawah pohon berambang. 5 bayangan itu adalah Teku Umar bersama panglimanya. Saudara-saudara, mari kita beristirahat di sini. Nampaknya agak aman dan tempat ini baik. Sesuai menurut rencana kita. Di sini kita menanti kawan-kawan kita yang belum sampai. Oh iya, Bang Ali. Saya ampun. Bagaimana pesan saya kepada Tukunya Ali di Melabuh? Apa sudah disampaikan? Sudah ampun. Tadi dari Kedai Bubun, saya telah mengirim 2 orang kurir ke Melabuh, yaitu Mak Pi dan Mak Amin pengalih ayam. Pagi-pagi kedua orang itu sudah berangkat. Saya mengatakan supaya menjumpai Tukunya Ali dan Gus Suid di Melabuh, agar menyampaikan pesan ampun bahwa kita malam ini akan menyerang Tangsi Melabuh. Bila terdengar letusan, supaya kawan-kawan Kedai Melabuh memasang lampu di atas rumah masing-masing sebagai tanda untuk menentukan mana kawan dan lawan. Begitulah ampun. Baiklah kalau begitu. Kang Laut. Iya ampun. Coba lihat di sekitar sini. Dan kalau perlu, tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam baru kita berangkat. Setelah rombongan kawan-kawan kita yang lain sudah berkumpul semua di sini. Baik ampun. Pantes. Sudah lama masa yang baik ini aku nanti-nantikan. Sekarang baru tiba saatnya. Sejak dari Kusaraja aku kau kejar-kejar, dan aku kau buru-buru. Berkali-kali aku dalam keadaan terjepit karena aku kekurangan senjata. Tapi celaka laknatullah. Tapi sekarang nantikanlah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka, engkau atau aku.
Maafkan saya, ampun. Saya dengar kabar tangsi melabuh dalam keadaan kosong, ampun. Apakah benar, ampun? Betul. Benar, Pak Bintang. Semua tenaga-tenaga teras dari kafe itu telah diberangkatkan kemarin ke Waila, guna untuk menghancurkan kita. Menurut laporan di Tangsi Melabuh, hanya tinggal 18 orang lagi. Di bawah pimpinan JJ Van Brugge, termasuk Van Hus, musuh besar itu. Nah, saudara-saudara, besok pagi kita akan minum kopi di kedai Melabuh. Atau aku tewas. Dan bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Sebentar malam kita akan berangkat. Dan kalian harus waspada dan berhati-hati. Sekarang saya mau mengambil wudhu untuk sembahyang Isya dahulu. Sementara dari Tangsi Melabuh, Letnan JJ Van Brugge dengan pasukan Marsote kebanggaannya melaksanakan perintah Jenderal Van Heuss menyusuri pantai barat menuju Selat Ujung Kalak untuk menghadang pejuang-pejuang Aceh kebanggaan. Dan dari arah Melabuh menyerbu pasukan Belanda di bawah pimpinan JJ Van Brugge. Tiba-tiba seorang cuak memberi laporan kepada Letnan JJ Van Brugge. Tapi, Letnan. Oh ya, kamu cepat bawa laporan. Di sana, di ujung Suak ada titik api. Saya lihat ada titik api, Letnan. Oh, baik. Orang tidak bohong? Tidak, Letnan. Langken? Letnan. Siapkan kue punya pasukan. Buru itu orang-orang ACC. Bunuh semua. Dan tangkap dia hidup atau mati. Mengerti, Langken? Letnan. Overgone. Sesan. Letnan. Tapi jangan sampai itu gagal. Stay viva! Saudara, stay! Fire! Apa yang dilakukan Pak Laut di sana? Kalian tunggu di sini. Biar saya melihat sebentar. Siap, ampun. Kafe di seberang. Kita terkepung. Ampun, tembak. Ampun. Api ada di seberang.
Kita diserang! Ampun! 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 Panglaut! Ampun! Panglaut! Ampun! Tidak perlu lagi. Saudara-saudara, jangan tangisi aku. Ampun. Lanjutkan terus perjuangan suci ini. Sampaikan pesanku kepada istriku Cut Nyak Din. Pimpinlah perjuangan ini terus. Dan haram mayatku disentuh oleh kape. Ampun. Kalian telah cukup berjasa bersamaku selama ini. Dan teruskan pula bersama-sama istriku Cut Nyak Din. Hingga sampai tetes darah penghabisan. Demi kehormatan bangsa dan agama, syahid atau mati. La ilaha illallah. Allah. Ampun. 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 Allah. Allah. Ya Allah. Kenapa? Oh ya, apa kamu orang ada bawa laporan? Enan! Orang-orang Aceh sudah habis lari semua. Dia orang sudah habis saksikan, dan dia orang yang berani sama kita, orang-orang Marsose. Yes, semua ini order head. Bagus, bagus. Good. Semua dia orang habis lari. Tapi sayang, Leif itu Teku mabuk dan tidak dapat kita tangkap. Kalau dia Teku Umar dapat kita tangkap, hidup atau mati, tentu kita akan dapat hadiah besar, bintang Tanjung dari kerajaan. Kamu suka, Langke?
Kirinan! Sayang, lebih terjadi karena bukan Tuku Melabu yang datang, tapi hanya beberapa orang tikus-tikus ACC yang ingin kejutkan kita orang. Sultan, Kirinan! dibawa itu pasukan ke seberang. Kembali naik itu perahu. Dan esok pagi kita kembali ke Garnizon. Kasih laporan sama Tuan Besar Van Hut. Give us forward! March! Kirinan! Lord! Take! Lord! Take! Right! More! Malam menjelang subuh, ayam mulai berkok, mulai berkicau. Subuh mengantar pagi, sang surya menampakkan cahaya menembus celah pohon. Dari semak-semak muncul dua orang Aceh dengan pakaian kebesaran ulai bala, dengan hati-hati menuju bekas tempat pertempuran tadi malam. Diiringi dua orang pengawal dan seorang penduduk desa. Tekude, Saya ampun. coba kamu lihat pedang ini. Saya yakin, tentu pedang ini milik Teku Melabu. Karena pedang yang begini baik dan tajam tidak mungkin punya orang lain. Ya, ini pasti kepunyaan Teku Melabu. Cuma saya sangsi, apakah Teku Melabu telah syahid? Kang Buge, Saya, ampun. coba kamu bawa si Leman kemari. Baik, ampun. Leman! Kemari! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leman, Bapak dan Tuan, Bung. coba kamu ceritakan apa kejadian sebenarnya tadi malam. Begini, ampun. Tadi malam, ketika suku Manok, saya berada di Lancang Sirah sedang menjaga api di dapur garam, ampun. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan kedatangan rombongan Panglaut. Saya melihat tangan kiri Panglaut penuh berlumuran darah, ampun. Saya terkejut. Lalu saya tanya, kenapa tangan ampun itu? Panglaut menjawab bahwa tangannya kena tembak oleh KP Belanda, ampun. Dan dia terus meminta air garam yang masih panas untuk menyiram lukanya itu. Seterusnya, ampun, ia mengatakan pula bahwa Teku Umar telah syahid, ampun.
dan mayatnya telah dibawa oleh kawan-kawannya menuju hutan. Setelah mencuci luka di tangannya, Bang Laut dan kawan-kawannya pergi semua ke arah hutan. Entah kemana, tidak diberitahukannya. Itulah yang saya tahu, ampun. Ya. Baiklah, Leman, dan terima kasih. Sekarang kamu boleh pulang. Ya, ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Buge. Saya, ampun. Bawa orang ini pergi dari sini. Dan jaga jangan sampai ada yang datang kemari. Siapa saja yang datang, cepat beritahu kemari. Baik, ampun. Ampun, Dek. Saya, ampun. Ini bagaimana? Ini rahasia, ya. Pedang ini akan saya tukar. Pedang Teku Melabu ini akan saya ambil. Dan kepada Tuan Besar Panhes akan saya berikan pedang yang lain. Sebagai bukti bahwa Teku Umar benar-benar telah tewas tadi malam. Tapi jaga rahasia ini jangan sampai terbongkar. Kalau Tuan Panhes tahu pedang ini saya tukar, alamat bahaya besar akan timbul. Itu terserah pada ampun. Kalau ingin pedang Teku Umar itu, apa salahnya? Sekarang yang memegang kekuasaan di Melabuh adalah ampun. Sebenarnya pedang ini mempunyai hikmah yang begitu besar. Tiap kali dia dipergunakan oleh Teku Umar, tak ada satu musuh pun yang luput dari amukan pedang ini. Bahkan batang asam yang di muka kantor gubernur yang di Kutaraja putus sekali tetak olehnya tempo hari. Tapi di mana letak hikmahnya? Saya sendiri belum mengetahuinya. Dan inilah yang ingin saya selidiki. Teku Umar telah syahid. Tetapi pedang ini tetap megah seperti semula. Tapi pedang ini tertinggal di sini. Apakah waktu Teku Umar syahid, pedang ini tidak ada di tangannya? Kemegahan Teku Umar adalah bersama pedang ini. Jika Teku Umar benar-benar telah syahid, maka pedang ini akan tetap aman di tanganku. Tapi kalau Teku Umar masih hidup, tentu dia akan merebutnya kembali dari tangan saya. Karena dia tidak akan berjuang tanpa pedang ini. Baiklah Sekudek, dan sekarang mari kita pulang. Baik, ampun. Bang Bunge, Saya, ampun. mari kita pulang. Hari berganti, malam beranjak. Para panglima dan pasukan Timar menyelamatkan jenazah.
kita kebumikan sekarang juga. Jangan ada orang lain yang tahu. Ini adalah pesan beliau. Kalau KP Belanda tahu di mana kuburnya, alamat mayatnya akan digali dan dijadikan patung, serta diangkut ke negeri Belanda. Bang Laut, bagaimana kalau ditanya Singali nanti? Hal itu serahkan saja kepada saya. Saya sendiri yang akan menyampaikan kepada Pocut nanti. Tunggu sebentar. Tupi Tengkulo dan pedang Tengku Umar di mana? Ya, ayo kita cari. Saudara-saudara, saya mengerti. Rupanya kita telah didahului orang. Pasti pedang dan topi Tengkulo telah diambil oleh anjing KTKP itu tadi siang. Ya, apa boleh buat? Kita harus menyelamatkan mayat Tekong Melabuh ini dahulu. Untung mayat ini tidak mereka temui. Benar. Saudara-saudaraku semua, kuburan Teku Umar harus dirahasiakan. Yang mengetahui hanya kita-kita saja. Siapa di antara kita yang berkhianat dan mencoba membuka rahasia tentang kematian Ampun, saya tidak akan segan-segan memancung dengan pedang ini. Saudara-saudara, marilah kita bersumpah. Walaupun Teku Umar telah syahid, tetapi semangatnya tetap terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Patah tumbuh hilang berganti. Marilah kita teruskan perjalanan suci ini sampai tetes darah penghabisan. Demi kehormatan bangsa dan agama, syahid atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wa mulai Allah ngan bismillah la jinah. Allah lentun turun nya asai bala bala bamula Allah lentun turun nya asai. Cita dan rasa anak bangsa tiba sudah pada janji Allah. Bumi Aceh berkabung maha duka. Sejarah tanah Rentong tertulis sudah. Perjuangan belum selesai. Patah, tumbuh, hilang berganti. Gugur satu tumbuh seribu. Eka hilang, esa terhilang. Baja membara di bumi.